Dalam beberapa tahun terakhir, berita mengenai mahasiswa yang mengalami depresi bahkan hingga melakukan tindakan bunuh diri semakin sering terdengar. Tekanan akademik, tuntutan sosial, dan kesepian di perantauan membuat banyak anak muda terjebak dalam perasaan yang tidak berharga dan kehilangan arah hidup. Survei nasional menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda di Indonesia memiliki risiko 2 kali lebih tinggi melakukan perilaku menyakiti diri dibandingkan orang dewasa. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, muncul sebuah pendekatan terapi yang menumbuhkan harapan baru, yakni Empathic Love Therapy atau ELT. Empathic Love Therapy merupakan pendekatan psikoterapi yang berakar pada teori psikosintesis dari psikolog Italia Roberto Assagioli. Tujuan utamanya adalah membantu individu mengenali dan menyatukan berbagai aspek dirinya termasuk luka batin, peran sosial, dan potensi spiritual agar tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Berbeda dengan terapi kognitif yang berfokus pada mengubah pikiran negatif, ELT menekankan kasih sayang terhadap diri sendiri. Melalui latihan visualisasi, relaksasi, dan refleksi, individu diajak untuk berdamai dengan sisi dirinya yang terluka, serta membangun kekuatan batin dari dalam. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh Leonardus Edwin Gandawijaya dan Kuartarini Wahyu Yuniarti membuktikan efektivitas pendekatan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Empathic Love Therapy secara signifikan mampu menurunkan gejala depresi dan kecemasan pada mahasiswa yang memiliki kecenderungan menyakiti diri. Penelitian ini melibatkan 7 mahasiswa berusia 17 hingga 30 tahun di Yogyakarta. Selama 5 hari berturut-turut, mereka mengikuti 8 sesi terapi kelompok di Puskesmas Gondokusuman 1. Sebelum dan sesudah terapi, tingkat depresi dan kecemasan diukur menggunakan skala kecemasan dan depresi. Hasilnya cukup mencolok. Rata-rata skor menurun dari 34,1 yakni kategori sedang hingga berat menjadi 20,6 yang termasuk kategori ringan. Namun, angka hanyalah sebagian dari hasil penelitian ini. Pengalaman emosional peserta selama terapi memberikan gambaran lebih mendalam tentang perjalanan penyembuhan mereka. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan 4 tema besar, yakni yang pertama, kesepian dan pikiran negatif saat sendiri. Banyak peserta merasa tidak punya tempat untuk berbagi hingga muncul keinginan menyakiti diri. Kedua, kesulitan melepaskan kesedihan dan rasa gagal. Mereka sadar perlu berubah namun sulit memaafkan diri sendiri. Ketiga, produktivitas menurun. Tugas kuliah terbengkalai dan motivasi belajar yang hilang. Dan keempat, kehilangan arah hidup. Beberapa partisipan hanya menjalani kehidupan sesuai ekspektasi orang tua, tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Melalui ELT, para peserta diajak mengenali bagian diri yang terluka, berdialog dengan subpersonalitas seperti sisi yang marah, takut, atau kecewa, dan perlahan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Salah satu partisipan berkata, ternyata memaafkan diri sendiri juga bentuk cinta, dan dari situ saya mulai bisa bernafas lagi. Ada 3 alasan utama mengapa Empathic Love Therapy efektif bagi mahasiswa dan dewasa muda. Yang pertama, disidentifikasi. Individu belajar memisahkan diri dari pikiran negatif. Saya bukan rasa gagal itu. Yang kedua, kasih sayang dan penerimaan diri. Hal ini menumbuhkan kekuatan dari diri sehingga individu tak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, dukungan kelompok, di mana empati dan rasa diterima menjadi pondasi pemulihan pada individu. ELT memadukan dimensi psikologis dan spiritual, membantu individu menemukan kembali keseimbangan antara pikiran, emosi, dan makna hidup. Empathic Love Therapy terbukti efektif dan terjangkau, terutama bagi layanan kesehatan primer seperti puskesmas atau pusat konseling kampus. Yang dibutuhkan hanyalah ruang aman, bimbingan psikolog, dan niat untuk saling mendengarkan dengan empati.
Mahasiswa dan dewasa muda adalah generasi penuh potensi. Namun, di balik semangat mereka, tersimpan tekanan besar yang sering tak terlihat. Empathic Love Therapy dapat membantu mereka menemukan kembali makna, cinta, dan harapan di tengah badai kehidupan. Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang hasil penelitian ini, kamu bisa membaca artikel lengkapnya melalui tautan di deskripsi video ini ya. Terima kasih.